Setiap hari, semua pegawai menempelkan jari mereka di mesin fingerprint. Apakah kita tahu siapa yang konsisten hadir, siapa yang sering terlambat, dan bagaimana itu mempengaruhi gaji mereka? Selamat datang di era pembelajaran digital. Dengan sumber daya yang tepat, Anda bisa menjelajahi dunia pengetahuan. Dalam video ini, kita akan belajar cara mengolah data absensi dan kepegawaian, menghitung keterlambatan, menghitung upah lembur secara otomatis dan efisien serta membuat slip gaji. Baiklah, mari kita mulai dengan penerapan fungsi if, time, conditional formatting, countif dan format number untuk membuat rekap data kehadiran. Saat kita tekan enter, maka muncul keterangan, tepat waktu, dan terlambat, seperti ini. Jangan lagi menuliskan keterangan secara manual seperti ini. Mari kita gunakan fungsi if agar keterangan tersebut tampil secara otomatis. Kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if. Logical testnya adalah apa yang kita uji yaitu jam masuk kerjanya. Seperti ini, lalu kita masukkan lebih kecil sama dengan. Setelah ini kita masukkan rumus time, buka kurung. Nah, untuk kriterianya disesuaikan saja. Misalnya di bawah atau sama dengan jam 7.30 itu tepat waktu, berarti jamnya 7, menitnya 30, detiknya 0, tutup kurung, titik koma. Kalau dia masuk jam 7.30 atau kurang dari jam 7.30, maka kita masukkan keterangan, tepat waktu. Dan kalau dia lewat dari jam 7.30, maka kita masukkan keterangan, terlambat, tutup kurung dan tekan enter. Untuk ke bawahnya kita tinggal tarik saja ke bawah atau double klik di pojok kanan bawah sel. Untuk mewarnai datanya, kita menuju menu Home, lalu Conditional Formatting, pilih yang Highlight Cells Rules dan Equal to, di sini kita masukkan, tepat waktu. Keterangan tepat waktu kita beri warna hijau atau green, klik OK. Lalu Conditional Formatting lagi, pilih Highlight Cells Rules dan Equal to dan keterangan terlambat kita beri warna merah atau red. Selanjutnya, kita akan melihat jumlah pegawai yang datang tepat waktu. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan countif. Kurung buka range-nya adalah sel keterangan, kita blok sampai bawah, titik koma. Lalu kriterianya kita tulis tepat waktu dan enter. Demikian juga untuk mengetahui jumlah pegawai yang terlambat, kita tinggal copy dan pastekan di sini. Lalu kita edit kriteria tepat waktu menjadi terlambat dan enter. Untuk memberikan keterangan pegawai pada jumlah ini, maka menggunakan number formatting dengan klik pada bagian ini atau tekan Ctrl+1 pada keyboard. Lalu kita tambahkan pada general ini dengan tanda kutip, lalu ketik pegawai. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar membuat rekapan lembur. Mulai dari durasi jam kerja, durasi jam lembur dan upah yang dibayarkan. Untuk durasi jam kerja, kita tinggal mengurangkan scan finger keluar dengan scan finger masuk. Kemudian dikalikan dengan 24, yang artinya 24 jam. Lalu tekan enter. Dan untuk ke bawahnya, kita tinggal double klik di sini. Kemudian untuk mengetahui durasi lembur, maka kita kurangkan durasi jam kerja dengan jam kerja normal yaitu 8 jam. Lalu kita tekan Fn plus F4 pada keyboard untuk mengunci kolom, kemudian tekan enter. Dan ke bawahnya, kita tinggal double klik di sini. 2,80 di sini berarti 2,80 dikalikan 60 menit yaitu sama dengan 168 menit. Selanjutnya, untuk mengetahui upah lembur, kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka durasi lembur dikalikan upah lembur per jam. Jangan lupa kita kunci sel ini dengan menekan Fn plus F4 pada keyboard, lalu tekan enter. Dan untuk ke bawahnya kita tinggal double klik di sini. Pastikan format number untuk isian kolom scan finger keluar dan masuk berbentuk time. Sedangkan format number untuk isian kolom durasi jam kerja, durasi lembur dan upah lembur adalah number.
Sahabat ASN, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan fungsi VLOOKUP untuk slip gaji dan data kepegawaian. Saya memiliki data kepegawaian seperti ini. Jika saya mengubah NIP, maka data lain akan berubah sesuai database yang tersedia. Mari kita membuatnya. Kita akan menggunakan data validasian pada menu data. Pada bagian Allow, kita pilih list dan pada isian source, kita blok isian NIP lalu tekan OK. Hasilnya, kita dapat mengganti isian NIP sesuai list yang telah kita buat. Selanjutnya, kita gunakan fungsi VLOOKUP untuk isian nama pegawai, yaitu sama dengan VLOOKUP, kurung buka lookup value-nya adalah NIP. Kemudian kita kunci terlebih dahulu dengan menekan tombol Fn plus F4 pada keyboard dan tabel array-nya adalah semua isian data pada database. Kita blok dan kita kunci dengan Fn plus F4, titik koma. Untuk kolom indeks numbernya adalah kolom kedua. Lalu titik koma, range lookup-nya kita isi 0, kurung tutup dan enter. Untuk data lainnya yaitu pangkat golongan, jabatan, gaji pokok dan level jabatan, kita tinggal mengcopy rumus yang telah kita buat sebelumnya dan mengganti kolom indeks numbernya sesuai dengan urutan kolom. Selanjutnya kita akan membuat form slip gaji. Beberapa fungsi yang kita gunakan di sini adalah data validasian dan VLOOKUP. Saya telah menyiapkan form slip gaji dan data pegawai seperti ini. Langsung saja kita mulai. Kita gunakan menu data, kemudian data validasian, lalu pada Allow, kita pilih list dan pada source data kita blok data NIP yang ada di sheet data kepegawaian, lalu klik OK, maka kita akan mendapatkan tampilan drop-down seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi data lainnya dengan menggunakan VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya adalah NIP kemudian kita kunci dengan Fn plus F4 titik koma, tabel array-nya ada di sheet data pegawai, kita blok dan dikunci, titik koma. Untuk kolom indeks number data pegawai ada di nomor 2 lalu kita kunci lagi, titik koma 0, kurung tutup enter. Rumus VLOOKUP ini kemudian kita copy dan pastekan pada isian data lainnya seperti ini. Setelah kita copy dan pastekan rumus, kita dapat mengganti kolom indeks number pada sheet data pegawai. Untuk kolom jabatan, ada di urutan 4, kolom pangkat golongan ada di urutan ketiga. Untuk kolom gaji pokok ada di urutan kelima dan seterusnya kita ganti kolom indeks numbernya, hingga semua isian sesuai dengan data basi yang telah disediakan. Untuk melengkapi isian jumlah penghasilan dan jumlah potongan, maka kita jumlahkan rincian masing-masing komponen dengan fungsi sum seperti ini. Dan untuk mengetahui gaji bersih, maka kita kurangi jumlah penghasilan dengan jumlah potongan. Sahabat ASN, demikian konten kita kali ini. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga konten pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi Anda.